Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Global Context of Business. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Akbar Firmansyah dengan 3 NPM terakhir 311. Saya Ayunan Anjani dengan NPM 329. Saya Bram Setiawan dengan nomor NPM terakhir 318. Yang pertama ada ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang melibatkan 2 atau lebih negara. Bagi pihak swasta, bisnis internasional hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintahan tidak hanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi juga mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan sosial yang ada di negaranya. Selanjutnya ada konsep bisnis internasional. Bisnis internasional sendiri adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara, oleh pribadi, pemerintah, swasta, maupun organisasi. Aktivitas bisnis internasional yaitu kegiatan ekspor-impor yang dimana itu semakin berkembang sejalan dengan adanya globalisasi. Selanjutnya ada investasi internasional. Yang pertama ada investasi portofolio internasional, yang dimana investasi portofolio internasional ini mengacu kepada kepemilikan surat-surat berharga, yaitu berupa saham atau obligasi yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya ada investasi langsung luar negeri, yang dimana perusahaan mapan biasanya mengakuisisi perusahaan lain yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk memperlebar jaringan di dunia. Berikut ini ada contoh-contoh investasi portofolio internasional. Contohnya yang pertama Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola secara alami memiliki investasi dan operasi di banyak negara, sehingga portofolio lebih banyak mencakup di banyak pasar internasional. Contoh kedua yaitu John Pierpont Morgan, yaitu bank investasi ini memberikan pembekalan dan pengelolaan portofolio untuk klien, seperti strategi investasi yang cukup signifikan, dan seperti pada alokasi negara maju dan Amerika Serikat untuk diverifikasi oleh global. Nah, yang kedua itu investasi langsung luar negeri. Contoh yang pertama seperti perusahaan Hyundai, yaitu perusahaan mobil yang mendirikan di Cikarang, Jawa Barat, untuk sebagian produk yang diekspor ke luar negeri. Yang kedua yaitu Pegaton Corporation. Perusahaan asal Taiwan ini didirikan di Batam untuk produksi produk iPhone. Hal ini menjadi salah satu perusahaan pertama yang didirikan di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu teori-teori bisnis global. Teori bisnis global itu dibagi menjadi 2, yaitu teori perdagangan klasik dan yang kedua itu perdagangan modern. Nah, perdagangan klasik ini salah satu cara supaya negara menjadi kaya untuk sebanyak mungkin mengekspor dan meminimalisir impor. Selisih ekspor yang besarnya ini akan menjadi pemasukan. Selanjutnya itu perdagangan modern. Yang pertama, menurut David Ricardo, bahwa barang yang setara di
diproduksi harus diekspor dan diimpor. Yang kedua, teori Hegel atau bisa disingkat bahwa apa itu menurut beliau bahwa barang yang faktor produksi relatif berimbas secara intensif dan suatu negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dan teknologi dan keunggulan faktor produksi. Alasan sebuah perusahaan ikut-serta dalam kegiatan bisnis internasional yang pertama itu besar penjualan. Karena bisnis internasional ini memiliki pasar yang sangat luas, tidak terbatas di negara di mana perusahaan itu berada. Akan tetapi perusahaan dapat mengembangkan pasarnya ke luar negeri dengan pasar yang luas. Dan yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya alam dalam persaingan. Karena sumber daya yang diproduksi sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang harus tidak terbatas. Yang ketiga, untuk memverifikasi sumber penjualan dan penawaran. Dengan pasar-pasar yang semakin luas dan jumlah konsumen yang semakin meningkat, maka perusahaan ini dituntut untuk mendapatkan memenuhi harapan konsumen. Aspek-aspek yang menyebabkan kegiatan bisnis internasional menjadi cepat berkembang. Yang pertama, peningkatan pesat pada teknologi sehingga transportasi dan komunikasi yang memungkinkan untuk jarak jauh. Yang kedua, pengembangan lembaga yang dilakukan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah sehingga perusahaan tidak menanggung resiko. Ketiga adalah peningkatan dalam kompetisi global, di mana kita tidak hanya bersaing dengan bisnis-bisnis di dalam negeri, tetapi kita juga bersaing dengan bisnis di luar negeri atau bahkan bisa juga di antar benua. Selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan bisnis internasional. Yang pertama adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor adalah kunci ekonomi pada suatu negara. Jika kegiatan ekspor lebih tinggi daripada impor, maka dapat dipastikan negara tersebut perekonomiannya maju. Tetapi sebaliknya, jika kegiatan impor lebih tinggi daripada ekspor, maka dapat dipastikan negara tersebut memiliki ekonomi yang tidak maju karena negara tersebut bergantung kepada negara yang lain. Yang kedua adalah investasi. Investasi adalah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi dapat dilakukan secara langsung di luar negeri seperti PT Chandra Jaya yang menginvestasikan perusahaannya pada air dan pelabuhan. Internasional terjadi karena globalisasi, mencakup perdagangan ekspor impor dan investasi lintas negara. Tujuannya adalah untuk memperbesar penjualan, mengakses sumber daya, dan meningkatkan keuntungan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh teknologi dan kebijakan pemerintah